Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, untuk info ya teman-teman bahwa siap atau kulon ya, kulon itu kemarin kan diganti ya, diberikan space baru. Ya, space barunya itu ada pada ini ya, yang ada tulisan siapnya di kalau sebentar. Ada yang ada tulisan siapnya ya, siap itu. Ada A dan B ya. Nah, ini yang baru, nanti dipisah A dan B ini. Tapi yang lama masih ada. Dan untuk link conference ada di sana. Terakhir yang hari ini ya. Dan nanti untuk link conference selanjutnya yang untuk UTS nanti untuk apa namanya kegiatan UTS-nya atau assignment UTS-nya nanti ada di siap yang ini ya, atau kulon yang ini yaitu penunjang jauh A dan B nanti di situ karena sudah harus memakai yang ini. Jadi nanti untuk akses yang soal UTS pada jadwal UTS nanti ada di sini. Jadi yang lama tidak digunakan lagi nanti. Oke, siap. Ini ada UTS. Kalau UTS ini tinggal saya cek dulu. Sudah ada belum? Agak lama. Oke lah, kalau yang itu mungkin nanti aja ya, ini sambil di jalan. Sekarang saya akan masuk ke materi kita ya pagi ini. Materi kita pagi ini atau materi terakhir ya sebelum UTS, ya, kita akan membahas tentang yang disebut band rasio atau rasio band. Apa sih itu dan bagaimana penggunaannya? Oke, saya lanjutkan. Ya, rasio band itu adalah sebuah teknik dari pengolahan digital yang digunakan untuk meningkatkan kontras antar feature atau objek ya, dengan membagi ukuran reflektansi untuk pixel dalam satu band dengan ukuran reflektansi untuk pixel pada band image lainnya. Jadi bahasa mudahnya di sini adalah penggunaan pembagian atau rasio ya antar band ya, band A dan band B gitu ya, dibagi atau dengan metode matematika lain ya, kebanyakan memang dibagi ya, dan sehingga memunculkan sebuah ukuran reflektansi baru yang nanti digunakan untuk menonjolkan suatu objek ya. Oke, dengan kata lain, band rasio adalah rasio antar band atau bahasa lainnya ialah pembagian antara band X dan band Y ya. Dan ini kegunaannya sangat banyak ya. Ya untuk meng-highlight objek ya, biasanya untuk menonjolkan highlight vegetasi, air atau batas antar daratan dan lautan dan sebagainya. Ya. Maaf ini sebentar. Di daerah yang dengan kabut yang signifikan, kinerja dari rasio band ini bisa lebih baik ya, lebih baik dengan menghilangkan efek-efek yang dihasilkan oleh hamburan atau apa ya, scattering ya, scattering. Sehingga banyak digunakan dalam menggunakan ini apa namanya rasio band. Ya, semacam ini contoh pada band TM ya. Ini Anda bisa lihat, maaf. Anda dapat menggunakannya sebagai RGB juga ya, RGB, RGB gitu ya.
dalam penggunaan band rasio ini. Contoh di sini ada beberapa band ya. Contoh di sini RGB dengan band 5, band ini 1/4, 3/2 ya. Ya. Nah ini contoh hasil dari rasio. Contoh band 3 dibanding band 1 gitu ya. 51 dibanding 78 dan seterusnya. Sehingga di situ akan mendapatkan rasio gitu ya. Sehingga di sini nilainya menjadi nilai lebih menjadi diskrit gitu ya, dengan rentang yang lebih sempit ya, dan kebanyakan memang ada yang rasio itu menjadikan dia lebih sempit dari jam 1 sampai -1 sampai 1 gitu ya. Atau macam-macam sih sebenarnya. Tapi di sini yang kita bahas dulu adalah yang untuk RGB. Ini contoh lagi ya dalam pembandingan band tunggal dan band rasio. Band rasio juga bisa ditampilkan dalam image-nya ya. Contoh ini band 2, radiasi yang biru ya. Radiasi biru band 2 di Lansat 8 ya. Nah ini menunjukkan, maaf ini kurang kuat ya sebenarnya dalam perbedaan iluminasi ya. Menunjukkan topografi yang kurang kuat karena perbedaan iluminasi. Beda yang digunakan rasio dari band 4 dibagi band 3. Di sini dipercaya akan menghilangkan efek iluminasi, sehingga hasil dari citra itu akan menampakkan lebih ya, perbedaan dari batuan, terutama pada warna ya, pada warna batuan atau susunan batuan itu menjadi lebih kompleks dan bisa dibedakan satu persatu. Anda bedakan ini contoh, ini nggak terlalu terlihat atau hanya sama saja di bagian itu. Anda lihat di sana. Ya, dia lebih jelas dalam membedakan ya, batuan itu. Dan juga Anda lihat kan ini sama ini. Ada spot bagian itu, Anda lihat di sana, terlihat itu mirip saja atau warnanya tidak banyak ada perbedaan gradasinya jika dibandingkan dengan ini. Sangat jelas perbedaannya. Nah, sebagai beberapa manusia memang seperti itu. Kita tidak terlalu bisa membedakan gradasi warna. Gradasi warna contoh hijau ke hijau dan seterusnya itu kita tidak terlalu bisa membedakan. Kita lebih mudah membedakan jika memang itu beda warna. Nah, dengan beda warna, bukan beda gradasinya, kita akan mudah untuk mengenali objek-objek tersebut atau perbedaan objek tersebut. Bahasa mudahnya. Ini contoh lain, bisa juga akan menampakkan hal yang lain ya. Coba ini perbandingan antara perbandingan rasio band 6 dibanding band 3, di sini band 7 dibanding band 5. Nampak di sana ada beberapa kelebihan di antara dua rasio band ini dalam menampakkan struktur batuan ini. Anda perhatikan ya, situ. Jadi Anda dapat menggunakan beberapa band rasio ya, dalam pengenalan objek ini. Tidak ada band rasio yang satu paling unggul di antara yang lain, tidak. Jadi Anda bisa menggunakan beberapa metode atau beberapa band rasio untuk mengenali objek. Contoh seperti struktur batuan di dua image ini. Ya, dia punya kelebihan dan kekurangan. Yang band yang citra yang sebelah kiri
dia akan menampakkan lebih ini ya, saya hapus dulu, lebih variatif pada wilayah yang ini, yang merah. Band atau citra yang kiri lebih menampakkan variatif objek pada bagian lingkaran merah. Coba Anda bandingkan dengan yang pada wilayah kuning. Maka di sini citra yang sebelah kanan akan lebih variatif, ya. Lebih bisa mengenali perbedaan batuan tersebut. Ya. Jadi dua-duanya bisa saling mendukung dalam melakukan kajian atau penggalian informasi objek. Bisa saling mendukung, tidak satu lebih dari yang lain. Oke. Dari rasio band ini ya biasanya memang peneliti akan melakukan beberapa percobaan gitu ya, sehingga nanti ada pasangan-pasangan yang baik yang digunakan untuk band rasio. Nah ini band rasio yang dilakukan komposit RGB. Biasanya RGB kan ada dua macam ya secara garis besar, yaitu true color dan false color. True color itu bisa juga natural color dan false color atau warna tidak sebenarnya atau warna semu. Ya. Contoh yang true color kalau pada lensa 321 atau 432 kalau pada lensa 8. Ya. Nah sedangkan yang false color adalah gabungan band yang selain itu. Nah, selain itu dari multispektral. Bisa 352, 357, 752 dan seterusnya pasangan-pasangannya. Itu yang mungkin sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu pada band komposit. Nah, pada band rasio ini dapat meningkatkan kompleksitas informasi dari objek. Ya. Jika Anda gunakan rasio seperti ini, contoh, ini adalah melakukan pelaksanaan komposit warna dari hasil rasio band. Nah, di sini 3 dibanding 2 atau dibagi 2, 5 dibagi 2, 7 dibagi 4. Ya. Band 3 dibagi band 2 dan seterusnya itu. Lalu setelah itu hasilnya dilakukan komposit warna RGB. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kompleks sekali warna-warnanya. Pengenalan dari perbedaan objek dengan membedakan warna ini sangat kompleks. Nah, sehingga peneliti atau kita sebagai peneliti ya akan sangat mudah untuk mengatakan untuk memilah-milah objeknya. Oh ini ada yang orange, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang kuning dan seterusnya. Sehingga informasi dari objek-objek ini bisa akan lebih mudah untuk kita ambil. Ya, kita kelaskan, kita cek di lapangan apakah itu yang membedakannya. Nah, ternyata pada wilayah tersebut struktur batuannya sangat bervariatif. Nah, dengan menggunakan komposit warna ini akan menjadikan dia lebih powerful untuk pembedaan atau membedakan atau mengkelaskan objek-objek ini. Inilah kelebihan dari band rasio. Ya, tadi adalah band rasio yang sederhana, yang digunakan ke komposit juga. Dan ada band rasio yang sangat terkenal sekali yang digunakan oleh banyak peneliti yang disebut dengan vegetation index. Nah, band rasio ini kan dirancang untuk meningkatkan informasi terkait dengan sifat dari vegetasi itu sendiri, ya. Dari reaksinya atau dari responnya terhadap gelombang elektromagnetik. Seperti apa sih gitu ya. Nanti kita akan bahas itu ya. Nah, untuk vegetation index ini banyak sekali ya macamnya. Ini yang pada multispektral yang pernah digunakan, dan ini ada pada hyperspektral sebagai pengembangan lagi dari multispektral.
cita-cita yang hiperspektral, tapi kita akan bahas yang hanya yang multispektral dulu aja. Nanti hyperspektral mungkin akan dibahas pada pengolahan cita-cita atau PCD di mata kuliah PCD ya. Nah, yang paling banyak digunakan, paling banyak ya ini ya, ini menurut saya itu adalah NDVI ya, dan SAFI ini paling banyak ya. Di sini untuk pengenalan dari apa namanya objek vegetasi ya. Maksud dari vegetation index ini adalah untuk mencari atau menggali informasi yang lebih tentang satu objek tertentu sehingga dapat dibedakan. Tidak hanya dibedakan bahwa itu hanya vegetasi saja, tapi vegetasi akan dipilah macam-macam menurut dengan apa yang nanti ingin dituangkan ya. Dan biasanya kalau vegetation index ini arahnya adalah tentang tadi sifat vegetasi tersebut ya. Sifat fisika dan biologisnya tentunya. Oke, melanjutkan. Nah, ini sama sebenarnya. Ini dari hanya memberikan apa namanya algoritma dari beberapa indeks vegetasi ya. Di sini ada NDVI dan seterusnya. Nah, NDVI itu sudah digunakan sejak tahun 79 ya, ternyata oleh Tucker. Ini adalah seorang ilmuwan atau saintis atau peneliti yang sudah mempublikasikan hasil ininya apa namanya hasil penelitiannya yang menggunakan NDVI yang disebut dikenal dengan NDVI di sini. Oke. Ini contoh matriks dari penggunaan bandnya ya. Contoh beberapa macam itu ya. Sphere, dan red, green, dan seterusnya. Near, green. Ya. Nah, untuk NDVI itu ada pada B. Nah, ini. Jadi yang NDVI. Yaitu pada rasio antara band near infrared atau infrared dekat dengan band merah atau red. Nah, ini bisa diaplikasikan di semua kita satelit ya, yang memang di dalamnya atau bandnya ada band multispektralnya, terutama yang dia menggunakan ada band spektralnya near dan red. Oke. Nah, asal mula teori dari penggunaan NDVI itu ya dan apa namanya hasil band lainnya itu berasal dari sini ya. Nah, untuk teori awalnya seperti yang kita sudah bahas di awal kuliah kita tentang radians, tentang atmosfer ya, tentang apa namanya ini kalau penyerapan atmosfer ya, tentang pola spektral juga sudah kita bahas ya. Itu. Dan sehingga nanti spectral signature sudah kita bahas juga, ini pola spektral ya. Nah, ini bagaimana tentang sebuah daun atau dari komposit atau komposisi si vegetasi itu sebenarnya. Komposisi dari vegetasi itu yang paling terlihat kalau dari atas ya pasti adalah komposisi dari daunnya. Nah, daun itu atau daun dari vegetasi itu dia mengandung senyawa-senyawa tertentu yang bentuknya biologis dan fisika. Nah, daun atau mungkin vegetasi itu ya mempunyai pola spektral yang unik seperti ini. Kita bahas di pola spektral juga, sedikit saya kembali bahas ya. Dia akan lebih tinggi dalam pemantulan atau radians pada wilayah hijau. Stadium hijau, dan dia lebih besar lagi jika ada pada near merah, near infrared. Nah, nanti pada NDVI itu akan melakukan apa namanya penekanan kembali, ini lebih tertekan lagi atau pembagiannya lagi ya, near-nya atau red-nya ini, sehingga nanti yang near ini akan lebih menonjol dengan menggunakan
algoritma NDVI tadi. Ya. Sama ya, pola spektral, ini vegetasi ya dia lebih tinggi ya. Yang gelombang yang lebih tinggi pada hijau dan vegetasi. Nah, struktur biologis yang bertanggung jawab dengan pola spektral yang seperti itu pada vegetasi itu adalah memang yang disebut dengan klorofil atau pigmen dari daun-dedaunan itu. Ya. Dia punya respon unik ya, yaitu dia sangat menyerap ya, visible light atau gelombang radiasi ya, terlihat ya, atau visible light ya. Tapi dia sangat kuat dalam memantulkan infrared, terutama infrared dekat. Sehingga nampak di situ ada gunung yang lebih tinggi daripada serapan warna merahnya. Nah, sehingga nanti dalam penggunaan NDVI ini akan menekan lebih dalam yang red ya, mengurangi red, dan sehingga rednya ini bisa ditekan, sehingga nanti yang muncul itu hanya wilayah near saja. Ini begitu. Nah, sehingga dalam melakukan NDVI ini kita dapat membedakan lebih dalam, mencari informasi lebih dalam terhadap vegetasi atau tumbuhan itu. Nah, indeks dari vegetasi ini digunakan untuk contohnya ini ya, contohnya dari informasi yang bisa didapatkan, yaitu pada perbedaan indeks antar dua buah contoh deskripsi vegetasi ini. Vegetasi yang kiri, maaf warnanya agak kurang jelas ya, itu akan lebih besar ya, memantulkan infrared dan lebih menyerap visible. 50% dipantulkan infrarednya, 8% dipantulkan. Ini ada ke atas ya, dipantulkan. Lebih banyak diserap ya visible-nya. Jadi ada sekitar 90% yang terserap. Sehingga nanti dia menghasilkan hasil contoh dari indeksnya itu yang 0,72. Bedakan dengan yang sebelah kanan ya, ini 40% ya arahnya untuk dipantulkan, dan 30% yang visible juga dipantulkan. Nah, walaupun pemantulannya tidak hampir mirip ya, 40% sampai 50%, karena memang infrared itu juga dipantulkan tinggi ya, juga di beberapanya. Nah, tetapi dia di sini juga memantulkan visible yang tinggi, sehingga dalam penekanan visible ini atau pengurangan dari infrared ini akan mendapatkan hasil yang lebih rendah, itu 0,17. Nah, seperti kita kembali ke sifat tadi ya, bahwa struktur daun klorofil itu akan strongly atau kuat menyerap dari visible light. Nah, di sini ternyata dia besar pemantulannya atau serapannya hanya sedikit saja. Nah, di sini akan memberikan informasi bahwa perbedaan dari vegetasi yang B ini A ya, akan menjadi bisa dikatakan ya, struktur klorofilnya tidak bagus atau kurang ya. Nah, struktur klorofil yang kurang tentu nanti dalam ilmu biologi vegetasi ya, bisa jadi pohon itu kurang sehat. Nah, sehingga nanti bisa dilakukan pembedaan mana pohon yang sehat, mana yang kurang sehat atau tidak sehat. Atau dikatakan bahwa
pohon yang satunya adalah dia kering, gitu ya. Karena kering, kalau daun kering tentu klorofilnya akan tidak ada atau berkurang, sehingga nanti bisa dikatakan juga ya, membedakan pohon yang basah atau yang hijau dan pohon yang vegetasi yang kering, sehingga nanti bisa dikatakan untuk contoh analisis kekeringan bisa dilakukan begitu karena vegetasinya kecil atau rendah, bisa jadi mungkin itu adalah efek kekeringan. Nah, kembangkan ke sana bisa. Atau lagi yang selanjutnya, karena dia pemantulannya tidak, penyerapan visibilnya tidak banyak pada vegetasi itu, bisa jadi vegetasinya jarang. Jadi di sana pemantulannya juga dibantu atau terjadi blending ya terhadap tanah, sehingga visible ini akan banyak dipantul juga di sekitar dari vegetasi itu. Sehingga nanti dari jarang dan rapat ini juga bisa dilakukan analisis, contoh analisis kerapatan vegetasi, mana yang rapat, mana yang jarang, dan seterusnya. Tentu bisa jadi kalau yang 0,14 ini akan jarang dibandingkan yang 0,72, lebih besar. Seperti boleh Anda ketahui ya, bahwa untuk nilai dari indeks vegetasi NDVI itu ya, itu adalah min 1 ya, sampai dengan 1 indeksnya itu. Min 1 sampai 1. Min 1 berarti artinya sama sekali tidak ada tidak ada vegetasi karena di sana benar-benar hilang ya, atau tidak ada infrared yang terpantulkan. Dan 1 ini adalah paling tinggi atau mungkin vegetasi yang paling rapat atau paling lebat ya, begitu. Nah, ini contoh pengkelasan yang dibuat oleh Departemen Kehutanan tahun 2006 ini dalam bukunya dia. Ini sebagai rujukan juga boleh ya. Tapi juga bisa Anda cari yang lain rujukan-rujukan. Salah satu rujukan aja, mereka melakukan tingkat kerapatan ya, dari mangrove. Jika sarang, jadi dia kurang dari 0,1 dianggap jarang. 0,1 sampai 0,2 jarang. Lalu ada sedang, lebat, lebih dari 0,4 dia sangat lebat. Nah, ini contoh literatur ya, dalam melakukan pengkelasan vegetasi yang menurut salah satu ini aja ya, Departemen Kehutanan tahun 2006 untuk mangrove. Nah, untuk yang lain tentu Anda harus melakukan cek lapangan untuk validasi ya, bagaimana melakukan ininya, apakah dia rapat, betul rapat, ataukah dia tidak rapat, atau dia lebat atau tidak lebat, atau jarang. Nah, silakan Anda nanti bisa lakukan validasi di lapangan. Oke, ini contoh ada beberapa hasil NDVI dari beberapa citra ya. Contoh ini aster, kalau tadi itu Lancet ya, ini aster. Nah, ini Quickbird ya. Quickbird juga bisa dilakukan. Quickbird yang tentunya yang multispektral ya, bukan hanya RGB. Jadi Quickbird memang dijual terpisah antara yang visual band dan yang infrared band ya. Itu yang ini ya, pakai ada infrared bandnya ya. Di sana kalau di sini bisa lihat sangat detail ya, mana yang NDVI-nya tinggi, mana yang rendah. Oke, dan bisa pohon per pohon nanti malahan nanti di set. Oh, ini pohon-pohon di sini kurang sehat atau nggak lebat dan seterusnya. Ini contoh aja. Oke, tadi itu adalah band rasio untuk vegetasi atau ya, indeks vegetasi.
Nah, ada juga indeks yang lain yang mungkin sedikit akan saya bahas, yaitu untuk build up index. Nah, tidak ini sama pentingnya mungkin yang sekarang karena kita di era pembangunan, ya, hutan bukan lagi banyaklah punya hutan vegetasi atau bukan hanya hutan vegetasi, tapi kalau di perkotaan bisa jadi itu adalah hutan tembok atau hutan beton ya, hutan bangunan. Nah, sehingga untuk build up index ini atau Berlin Index ini sekarang menjadi apa ya, tren, menjadi banyak juga diteliti oleh para ilmuwan gitu ya. Karena ya gitu untuk melakukan monitoring, melakukan penelitian tentang urban atau daerah-daerah perkotaan ya. Nah, jadi hampir mirip seperti NDVI, tapi NDVI untuk vegetasi, ya. Di sini untuk bangunan atau wilayah perkotaan. Ya. Dia juga ada banyak juga dalam apa namanya yang diteliti oleh para peneliti dalam algoritmanya. Di situ ada disebut dengan NDPI, ada NDPAI, ada BI, ada UI, IB, EBBI dan sebagainya. Intinya di sini sama seperti NDVI tadi, dia akan menonjolkan ini apa namanya wilayah pemantulan dari band gitu ya, yang sensitif terhadap bangunan, bangunan atau build up ya. Dan band yang kalau Anda lihat dari semua apa namanya formula disebut ya, di sana terdapat ada yang namanya SWIR atau short wave infrared. Nah, short wave infrared ini memang kalau dilihat dari pemantulan untuk wilayah bangunan itu dia akan lebih signifikan daripada band yang lain. Nah, di sini ada yang dibandingkan dengan beberapa band yang rendah atau yang di bawahnya. Contoh yang NDPI dia menggunakan TIRS, dan NDPI menggunakan NIR atau NIR infrared. Nah, di sana akan kalau di sini NDPI ya, NDPI itu Anda lihat bahwa NIR itu kan tadi sensitif vegetasi, SWIR ini sensitif terhadap bangunan. Nah, di sini ingin memisahkan ya antara band yang sensitif terhadap build up ya, dan band yang sensitif terhadap vegetasi. Ya. Sehingga nanti membedakan vegetasi dan build up-nya. Sehingga nanti diinginkan bahwa yang lebih muncul nanti adalah NDPA. Ya. Dan memang ternyata bahwa NDPI itu adalah hasil dari analogi terhadap NDVI. Sehingga mungkin untuk rumusnya atau formulanya itu hampir mirip seperti NDVI ya. Kalau Anda lihat di sana. Tinggal bandnya saja yang berganti. Kalau pada NDVI dia pakai NIR dan RED, di sini pakai SWIR dan NIR. Udah aja. Nah, ini contoh hasil NDPI ya, multi years ya, atau multi temporal ya, dari 2011, 13, 15 ya nanti. Nah, wilayah urban itu memang sangat dinamis ya, terutama mungkin kota-kota yang besar ya. Contoh mungkin Semarang lumayan lah, Semarang mungkin tidak terlalu besar ya. Tapi kalau 5 tahun, 6 tahun atau 10 tahun di Semarang ya tentu untuk perbedaan atau perubahan-perubahan pada bangunan atau urban itu pasti terjadi ya. Oke. Nah, NDBS itu memang khusus ya, misalnya di daerah perkotaan atau kawasan terbangun ya. Dia menggunakan SWIR. Ya, tadi sudah saya bahas ya, SWIR. Nah, ini rumusnya. Ini analoginya seperti rumus pada tadi NDVI.
Dan bukan hanya NDVI saja ya, memang Anda nanti kalau di banyak jurnal tidak hanya menggunakan NDVI, ada yang pakai BI, UI, ada yang FBBI dan seterusnya, dan ada yang membandingkan, dan ada yang hibrid ya, atau melakukan analisis dengan dua metode ya, untuk mendapatkan sebuah hasil yang lebih baik ya. Itu banyak sekali. Jadi kebanyakan memang menggunakan 6 buah ini band indeks ini ya. Dan apakah nanti ada perkembangan dengan indeks yang baru? Bisa jadi nanti jika ada analogi-analogi yang baru, teori-teori yang baru yang bisa dibuktikan. Oke, saya kira itu bahasan tentang band rasio ini. Silakan Anda juga dapat mencari informasi banyak sekali di literatur. Saya juga sudah menautkan video di sana, ya, bagaimana melakukan beberapa band rasio. Nah, ini tugas terakhir Anda pada tugas 5, ini tugas terakhir Anda yaitu pada band rasio. Nah, silahkan Anda lakukan 3 buah hal ini ya untuk melengkapi tugas kalian. Nah, Anda bisa menggunakan QGIS ya, atau memang wajib QGIS ya, Anda untuk belajar QGIS ya. Anda buat band rasio single dan seterusnya. Nah, bagaimana melakukan band rasio ini pada QGIS ya? Anda menggunakan ini BandMath atau raster kalkulator. Anda juga bisa menggunakan pada yang lain yang AGIS dan sebagainya. Tapi di sini Anda gunakan QGIS. Akan saya sedikit contohkanlah pada Anda, walaupun juga sudah saya masukkan video yang bisa Anda pelajari pada Ulon ya. Oke, coba sedikit mungkin saya bisa berikan contoh ke Anda. Untuk wilayah mana yang Anda akan buat ya, atau Anda proses ya, silakan Anda gunakan yang sebelum-sebelumnya. Maaf, mana ini ya? Oke, Anda bisa menggunakan tool standar dari QGIS yaitu pada raster kalkulator di sana ya, dengan output dan sebagainya, atau Anda bisa gunakan juga SCP, bisa sama-sama ya. Coba saya contohkan yang SCP dulu. Mungkin saya ingin membuat yang band rasio RGB-nya itu ya, bisa ya. Mungkin saya cari punya saya, citra saya mungkin. Kemarin saya punya Semarang ya. Semarang. Nah, bandnya sudah masuk ya, ini Semarang TIFF. Coba saya buatkan dulu untuk ini. Contoh saya ingin membuat yang tadi ada RGB ini ya, atau 32 pada tugas yang nomor 2 lah ya, langsung 3 dibanding 2, 5 banding 2, 7 banding 4, lalu dikompositkan menjadi RGB. Gimana? Dengan SCP Anda bisa lakukan itu. Nah, pakai SCP ya, SCP ini itu ada pada basic tuh bukan, pada BandCalc ya, BandCalc.
Nah, di sini Anda akan melakukan rasio band tadi ya. Coba yang pertama di situ rasio bandnya adalah 3:2 dan 5:2, 3:2. Jadi 3:2 Anda bisa gunakan ini raster 3 kan B3 ya, raster 3 dibagi raster 2. Jangan lupa Anda berikan nama file atau biar tidak ini ya tercampur ya, add gitu. Add ini nanti jadi nama filenya ya. Apa ya ini? Kalau di situ dia masuknya red ya, red. Yang penting dua dia adalah red, gitu ya. Lalu 5 dibanding 2. Jadi dia pakainya adalah green. Lalu 7 dibanding 4. Band 7 dibanding atau di rasio band 4. Ya. Blue. Entah gitu ya. Itu ya RGB tadi. RGB ya. Gitu, RGB. Oke, kita coba saja. Oke, kalau sudah begitu tentang Anda warnanya harus hijau ya. Kalau hijau dia berarti sudah betul ya, seperti yang sudah belajar kemarin pada uh, apa namanya kemarin threshold gitu ya. Oke, kita run. Nah, pasti dia minta folder ya. Kita masukkan sebuah folder saja, select folder, dia akan jalan sampai pada 100% ya, biarkan saja. Pasti ada proses yang kalau semakin besar wilayah atau citra yang Anda gunakan wilayahnya tentu akan semakin lama hasilnya. %, ya, berat ya. Oke, kita tunggu saja sebentar. Nah, ada suara, itu sudah selesai. Kita minimize dulu. Nah, kita akan mendapatkan 3 hasil apa tadi? Hasil ini ya, hasil ininya, hasil band rasionya. Berarti red, green, blue hasil tadi ya. Langsung keluar di sini. Jadi namanya pakai SCP. Kita lihat ini yang blue, ini yang red ya, lihat ya. Dia tampak lebih menonjolkan pada wilayah urban ya, pada rednya, juga pada green. Lihat di sana beda greennya dan blue. Nah, coba nanti kita lakukan komposit dari 3 band ini. Kita kompositkan. Anda bisa pakai SCP juga. Nanti kita bandingkan dengan yang Semarang TV ini. Tadi kan untuk ini false color ya dia 357 ya, kita buat 357 di sini 357. Nah, 357 ini yang band aslinya ya, band aslinya dari Semarang TV. Nah, kita akan membuat RGB dari hasil apa namanya rasio band tadi ya. Anda bisa gunakan SCP lagi bisa ya, kembali ke band set ini ya. Anda bisa panggil tiga-tiganya tadi ya, 3 band tadi, maaf dilatih ya tadi ya. Oke, latih ini betul. Saya ini kan detail. Nah ini RGB, Anda bisa select semuanya, Anda open. Maka dia akan di situ masuk RGB-nya di sana ya. RGB di situ. Oke, masuk ya. Nah, Anda bisa
lakukan nanti adalah pada membuat ini ya, bisa dengan untuk virtual raster ataukah raster band boleh ya. Bisa ada proses nanti menjadi sebuah ini ya, RGB Bluetooth ini saya langsung ajaran gitu ya, folder latih saja. Maka dia akan muncul yang baru yaitu BlueStack ini ya, BlueStack raster. Ini adalah hasil komposit ya dari RGB tadi. Nah, apakah ini sudah akui? Anda bisa cek betul enggak? Anda bisa masukkan pin 1, pin 2, pin 3 tadi ya, RGB. Maka Anda akan lihat hasilnya. Ya lebih variatif sekali ya, terlihat di beberapa tempat. Coba Anda bandingkan pada band aslinya. Ini yang menggunakan 357 tadi ya. Jadi ini warna hijau di wilayah sini, wilayah sebelah kiri Semarang itu ada Kendal itu Anda lihat. Hijaunya hampir mirip. Coba Anda bandingkan yang sudah band rasio. Di sana sangat variatif sehingga bisa memudahkan untuk melakukan mungkin penggalian informasi yang lebih detail gitu ya. Nah ini bisa Anda klasifikasi juga nantinya. Ini Anda bawah di sini. Anda bandingkan dengan yang ini. Terlihat lebih sangat variatif dan mudah untuk dilakukan apa namanya pengkelasan objek. Ya, dibandingkan dengan warna yang gradasinya. Ini gradasi. Memang di sini juga berbeda, tapi dia lebih banyak gradasi. Hijau, 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 hijau. Tapi hijaunya gradasi. Ada hijau terang, hijau agak gelap, dan seterusnya. Ini ungu, ungu gelap, ungu terang, dan seterusnya. Nah, sedangkan dengan menggunakan yang ini band rasio ini, nampak di sana bukan gradasi warna, tapi lebih banyak adalah perbedaan warna. Sehingga kita akan lebih mudah dalam membandingkan atau mengkelaskan objek satu dengan objek lain. Nah, itu kelebihan dari band rasio. Oke, terus lagi NDVI. NDVI juga sama. Anda bisa gunakan ini bandset ini atau SCP ini. Dan di sana kalau NDVI malah sudah diberikan ini apa namanya template ya. Saya kembali ke Citra Semarang dulu. Oke. Anda diberikan template sana. Ada band card ya satunya. Ini saya hapus. Nah, di sana ada NDVI, FVNBR. Nah, ada NDVI, dia langsung muncul di sini. Apa namanya expressionnya, tapi masih merah. Kenapa merah ya? Karena belum betul, karena ini belum membaca band mana yang akan digunakan. Band NIR, Anda sudah tahu kalau Lacet 8 band NIR itu adalah pada band 5 ya, karena band 4, band 5, betul band 5. Karena band 1 itu adalah bukan, ini adalah aerosol, band 2 adalah biru, band 3 adalah merah, band 3 adalah hijau, band 4 adalah merah, band 5 adalah NIR. Jadi ini pembandingan 4 dan 5 ya, laser 5 gitu ya. Lalu ini band 4, ini adalah band 5, ini adalah band 4. Maka dia akan jadi hijau. Nah ini adalah nama file nanti yang akan dikeluarkan. Nah bisa Anda tambahi di sini boleh NDVI Semarang gitu ya, biar tidak rancu nanti. Oke, bisa Anda langsung ke run hasilnya. Folder mana? Contoh folder sanalah. Nanti select folder, saya run. Dia akan melakukan cepat sekali, tidak lama juga ya. Oke, saya minimize yang ini.
Kita cek hasil yang NDVI-nya. Ini NDVI Semarang TIF muncul di sana. Ini adalah NDVI yang dihasilkan dari citra tadi. Nah, tentunya kalau NDVI masih begini, Anda harus lakukan penggantian simbolisasinya ya, atau di reclass ya. Nah, Anda pakai yang single band pseudo color warnanya. Nah, silakan untuk warnanya bisa digunakan, bisa linear ini ya. Color RAM bisa Anda rubah ya. Misalnya untuk NDVI ya terserah Anda pakai yang mana, tapi paling banyak sih biasanya menggunakan antara merah ke hijau sih. Nah, contoh seperti ini, contoh ini ya. Contoh aja ini salah satu. Ya, dari merah ke hijau. Play gitu ya. Ini hasilnya contoh. Dan Anda bisa melakukan reclass, boleh reclass mungkin ini pakai tampil Casify. Dan Anda bisa reclass, contoh Anda ingin mereclass seperti yang ada di punyanya kebetulan tadi ya. Sangat jarang dan seterusnya. Ini bisa Anda gunakan. Caranya adalah tinggal Anda menggantinya gitu ya. Batasnya, batas value-nya. Ini kan batas value-nya. Batas value-nya contoh tadi adalah 0,1 ya. Jadi 0,1. Ini contoh di situ adalah namanya sangat jarang ya Pak, sangat jarang. Ya, dia akan muncul sangat jarang. Mana itu? Oke. Ini adalah 0,1. Jadi ini sangat jarang. Dan seterusnya nanti. Udah bisa gunakan. Ini kembali ini. Tapi harusnya yang ini. Nah, sangat jarang yang ini harusnya. Jadi ada relasi dulu ya. Anda gunakan ini 0,2 dulu, 0,1. Yang warna oranye tadi adalah jarang 0,2 batasnya. Lalu yang kuning itu batasnya adalah 0,3 ya. Lalu yang seharusnya berikan ke 5 0,3 ke 0,4 dan yang terakhir ya lebih dari 0,4, jadi bisa langsung kali dari 0,29. Seterusnya 0,7 lah terakhir itu. Oke. Nah, hasilnya seperti itu. Contoh ini kebanyakan. Oke, maaf ini kebanyakan tadi, bisa gitu. Classify aja lagi ya. Oke. Oke, seperti itu. Dalam melakukan klasifikasi pada NDVI dan di kelasnya ya. Dengan nilai NDVI-nya. Silakan nanti Anda coba dan Anda analisis nanti. Membandingkan dari beberapa citra yang ditampilkan itu. Yaitu pada band 3, pada banding 3 Anda bandingkan dengan band 2. Apa yang terjadi? Lalu rasio ini Anda bandingkan dengan RGB 357, bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Lalu Anda NDVI, buat NDVI dan buat NDPI, lalu Anda bandingkan hasilnya. Apakah berkebalikan atau tidak atau bagaimana? Silakan pakai bahasa Anda. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan untuk materi dan contohnya. Silakan saya buka sesi tanya jawab.
Jika ada diskusi mungkin 5 menit saja karena sudah jam 9 gitu. Silahkan. Izin bertanya. Silakan Mas. Ya, saya Zaidan, Pak. Saya Hmm. pengen nanya kan, sebelumnya saya coba itu mengklasifikasikan tumbuhan dengan NDVI. Nah, itu saya buat ROI dari daerah persawaan sama daerah perkebunan. Hmm. Nah, di hasilnya, di plotnya itu kan pola spektralnya agak mirip. Hmm. Dan setelah diklik klasifikasi, itu antara objek sawah dan perkebunan memiliki warna yang sama, Pak. Itu kira-kira ada nggak, Pak, untuk metode khusus untuk membedakan kedua objek tersebut, Pak? Ya, ROI Anda secara statistik mirip sekali Mas berarti. Ya. Jadi ROI Anda harus buat yang berbeda itu ya. Jadi jangan terlalu besar mungkin ya, jangan terlalu blending ya. Cari yang pixel murni yang membedakan memang untuk yang perkebunan dan hutan itu tadi yang jika Anda inginkan ya. Ya memang agak sulit karena sama-sama vegetasi ya pasti. Ya. Tapi satu-satunya cara adalah tentang pengambilan dari ROI-nya. ROI-nya tentu Anda harus cari yang berbeda. Kalau tidak bisa ya mau nggak mau ya memang begitu hasilnya vegetasi nanti akhirnya. Itu Mas. Cakupan luasan ROI-nya harus diperkecil ya, Pak ya? Ya bisa Anda perkecil tapi nanti tidak hanya satu, bisa 2 atau 3 ROI yang nanti Anda jadikan satu, gitu. satu ROI. Gitu. Kan ROI kan di situ ada kode dan number ya, number dan ini ya ROI-nya itu samakan ya. Dia sama-sama ROI contoh perkebunan sama-sama perkebunan gitu. Tapi kecil-kecil, kecil-kecil mungkin ada 2, 3 sehingga luasannya lumayan ya. Atau hampir sebanding dengan ROI yang lain gitu. Biar tidak terjadi apa ya, nanti jadi blending lagi juga kalau terlalu kecil juga. Jadi Anda mungkin kecil-kecil tapi lumayan agak banyakan, 3, 4 berapa gitu ya, silahkan. Jangan coba seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Sama-sama Mas. Oke, satu lagi, nggak ada pertanyaan. Pak mau tanya Pak. Silakan Mas. Iya Pak, nama saya Muhammad Pak. Tadi saya lihat Hmm. yang itu Pak, yang perbandingan SWIR sama TI T apa? Ya S itu. Nah itu angka 0,04, 0,03 itu dapat dari mana ya Pak? Yang mana Mas? Yang perbandingan-perbandingan tadi itu Pak, yang Pada slide atau yang pada di slide Pak. 0,4 mana Mas? Iya. Yang tadi yang ada gambar-gambar seperti atasnya Pak. Ini. Iya. Iya itu kan ada SWIR 1 min TIRS Eh, 1 itu angkanya dapat dari mana? Anda belum memperhatikan ya. Anda perhatikan ya Mas. Jadi eh, dalam apa namanya ini kan band rasio ya. Dari awal kan sudah saya jelaskan bahwa band rasio itu ingin menaikkan atau highlight ya eh, pada suatu band yang sangat sensitif terhadap suatu objek ya. Contoh kita NDVI saja lebih mudahnya. NDVI kan portalnya seperti ini ya. Maksudnya apa namanya untuk band? Oh, untuk objek vegetasi. Maaf, untuk vegetasi Anda sudah buat pola spektral kemarin. Kan bentuk polanya seperti ini, ya Mas. Eh, di sini ada, maaf ini saya langsung sebentar. Ini aja. Bisa dilihat Mas gambarnya? Iya Pak bisa Pak. Kita mulai dari sini mana-mana untuk lebih mudahkan Anda memahaminya. Pola spektral. Ini kita belajar pola spektral dulu kan kemarin. Oke, kenapa pada NDVI itu rumusnya adalah
NIR ya, NIR dikurangi red ya. Ini rumus dasarnya. Tetapi nanti dinormalisasi dengan membagi NIR plus red. Nah, ini maksudnya adalah normalisasi itu ini yang pembaginya ini. Ya, matematika itu ya. Sebenarnya kalau pada rumus dasarnya itu adalah NIR dikurangi red. Agar nilainya di sini tidak ada banyak nilainya, makanya dia dinormalisasi sehingga nanti hanya -1 sampai 1 saja. Nah, kenapa NIR dikurangi red? Anda bisa lihat di sini adalah pola spektral untuk vegetasi. Dia pada NIR dia akan naik signifikan tinggi. Sedangkan pada red dia akan hanya kecil saja. Nah, di sini maksudnya itu akan memotong dari radians atau pola spektral itu yang sehingga NIR ini nanti tidak mengandung red lagi. Sehingga nanti ini bisa meng-highlight pada wilayah vegetasi saja. Nah, sehingga nanti membedakan yang apa? Karena bisa jadi nanti pada wilayah vegetasi ya, untuk membedakan vegetasi yang punya bermacam-macam pantulan ya pada red dan NIR-nya. Pada kenyataan ternyata ya, pada biologi dan fisikanya ternyata tumbuhan itu jika sehat dia akan lebih banyak menyerap visible pada band red tadi, tapi memantulkan infrared. Nah, sini ada gap perbedaan ya, bandingkan dengan pepohonan atau vegetasi yang tidak sehat. Ternyata near infrared dan visible-nya itu hampir mirip pantulannya. Sehingga nanti indeksnya ini akan bisa membedakan mana pepohonan atau vegetasi yang sehat, yang kuat, dengan vegetasi yang tidak sehat atau kurang sehat. Nah, pada NDBI sama seperti itu tadi, ya. Tapi di sini dia pakainya SWIR. Nah, munculnya banyak formulasi ini sebenarnya adalah untuk bisa highlight SWIR ini. Nah, di sini yang hampir mirip dengan NDVI tadi. Ini pada NDVI tapi mirip dengan NDVI, yaitu menormalisasi pada SWIR ke NIR. Nah, kenapa di sini yang lain ada penambahan TIR dan seterusnya pada NDVI dan seterusnya? Ini pertimbangannya sama seperti itu, Mas. Ya, sama seperti itu. Dia akan melihat pola spektralnya dulu. Apakah betul jika dia bisa mengurangi SWIR dan TIR itu, bisa meng-highlight pada wilayah bangunan. Ya. Begitu dengan yang lain. Jadi tidak sembarangan hanya dipilih seperti itu. Kok muncul NIR dan SWIR dan sebagainya. Nah, itu ceritanya adalah dari situ. Bisa difahami, Mas? Bisa, Pak. Makasih banyak. Nah, itu pemahamannya dari sana. Pemilihannya. Apakah saya bisa membuat lagi, Pak? Boleh. Asalkan Anda punya argumen yang jelas. Contoh mungkin namanya Anda mungkin ya. Bandi indeks. Boleh. Tapi saya harus memberikan teori dulu. Atau memberikan alasan dulu. Saya memilih contoh mungkin SWIR. Ini saya bagi red ya, dan green gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Atau mungkin ini bertingkat, bagaimana. Tapi Anda harus ini bertingkat ya. Anda bisa memberikan argumentasinya kenapa seperti itu. Dan tentu juga harus membuktikan hasil lapangannya. Nah, ini ada banyak model.
dan tentu punya kelebihan masing-masing. Dan itu banyak sekali, silakan Anda bisa baca di jurnal-jurnal yang sudah terbit yang menggunakan UI, BI, EBBI, NDBI, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tidak ada satu algoritma pun yang superior terhadap yang lain. Gitu, Mas. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih banyak Pak. Saya akan menginformasikan tentu untuk UTS yang akan kita jalankan atau kita lakukan. Mungkin nanti saya cek dulu. Anda silakan juga cek di Siap tentang jadwal UTS, dan UTS tentu masih menggunakan online ya, online juga ya. Dan Anda kerjakan dari rumah dan hasilnya harus Anda upload sesuai waktu jadwal yang diberikan oleh Siap. Dan nanti akan saya berikan juga penjelasan bagaimana dan kapan ya, atau waktu ya pengumpulannya. Nanti ada di assignment sana. Berarti kan di assignment seperti Anda memasukkan tugas juga. Oh ya, tugas Anda kumpulkan tentunya adalah sehari ya, sebelum UTS. Kalau UTS-nya hari Senin, hari Minggu, Anda sudah harus mengumpulkannya ya. Batasnya adalah jam 12 malam atau pergantian hari ya, tentunya sebelum 1 hari sebelumnya Anda mengumpulkan tugas itu dengan assignment. Dan tugasnya Anda bentuknya PDF ya, sama semua. Anda PDF-kan ya. Usahakan tidak terlalu besar filenya atau besar filenya atau size filenya ya. Maksimal 10 MB. Kalau bisa kurang ya, 5 MB dan seterusnya aja. Anda coba resize dari image-nya atau Anda kurangi resolusinya agar dia bisa masuk kurang dari 10 MB itu ya. Oke, kembali ke UTS. Nah, UTS nanti bentuk soalnya adalah lebih banyak tentang penjelasan pemahaman Anda terkait dengan apa yang kita bahas dari pendahuluan sampai ke band rasio ini. Tentunya penjelasan itu harus Anda lakukan dengan bahasa Anda. Anda juga sudah belajar dengan tugas juga, analisa dengan bahasa Anda. Tentu akan berbeda satu orang dengan orang lain. Jika sama, terdapat persamaan bahasa, persamaan tulisan dan sebagainya, tentu nanti juga akan ada pengecekan plagiarisme dari saya. Jika ditemukan, tentu akan mengurangi nilai. Ya, jadi Anda lakukan sebaik-baiknya dalam menjawab soal-soal itu. Soal-soal itu akan lebih banyak ke problem solving pada sebuah project gitu ya. Bagaimana penjelasannya Anda melakukan band rasio, apa alasannya, dan analisa Anda bagaimana. Nah, seperti itu contohnya. Anda bisa dengan bahasa Anda membuat ini. Dan nanti hasil dari UTS itu atau file yang dikumpulkan adalah bentuk PDF juga, agar tidak ada perubahan atau tiba-tiba saya rubah dan sebagainya. Anda nanti ini ya, diautentikasi nanti Anda ya, di bentuknya PDF bukan Word, nanti biar tidak ada perubahan. Nah, apakah jawabannya bisa saya ketik, Pak? Boleh, silahkan. Nah, kalau memang itu membuat Anda lebih nyaman, Anda ketik boleh. Tapi biasanya lebih cepat Anda tulis tangan ya. Tapi nanti hasilnya tentu Anda PDF-kan menjadi satu file ya. Jangan banyak file, tapi satu file yang Anda gabungkan. Silakan Anda pakai software apapun boleh. Ya. Saya nulisnya pakai folio bergaris, Pak, boleh. Saya mau pakai HVS boleh. Tidak ada apa-apa. Yang penting file yang Anda kumpulkan adalah berbentuk PDF dan atas nama Anda nanti. Untuk prosedur jelasnya akan saya berikan informasi di grup WA sebelum UTS. Waktu dan sebagainya nanti akan penjelasan teknisnya akan saya kirimkan di
grup WA sebelum UTS. Saya kira itu penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di jadwal UTS. Dengan ini juga mungkin saya pamit ke Anda dalam mata kuliah pendidikan jauh 2. Jadi tugas saya sudah selesai untuk memberikan materi. Hanya nanti tinggal terakhir memberikan UAS saja, UTS saja, dan setelah UTS akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Yudo untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya tutup untuk kuliah awal dari pendidikan jauh 2 ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Anda memahami, Anda menjadikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.